mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman mengampas dan sulit ditempuh. Saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga yang tercinta, selamat berjumpa dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga hari Kamis 23 Februari 2023. Adapun bacaan inspirasi kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 22 sampai 25. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, "Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, saudara-saudari terkasih, hari ini kita memasuki hari kedua masa Prapaskah tahun 2023, masa pertobatan. Nah, bacaan hari ini menyampaikan kepada kita bagaimana Yesus sebagai seorang Mesias, sebagai seorang juru selamat, mengajak para murid untuk menyadari bagaimana sesungguhnya keberadaan seorang murid Kristus. Dia mulai dengan dirinya sendiri bahwa dia pun sebagai anak manusia, putra Allah, harus menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Bukan hanya ditolak, tapi dia dibunuh. Suatu pernyataan yang membuat para murid pasti gempar. Mereka pasti terkejut dan kecewa. Kalau ditolak mungkin bisa terjadi, tapi sampai dibunuh itu sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan tentang guru atau tentang Yesus sendiri. Dan dikatakan akan bangkit pada hari ketiga. Jadi inilah nubuat, pernyataan dari Yesus tentang dirinya sendiri, bahwa dia adalah putra Allah, dia akan mengalami penolakan, dibunuh, bahkan akan bangkit pada hari ketiga. Ada 3 hal yang ditekankan oleh Yesus untuk menjadi murid yang dia cintai, yang dia inginkan. Pertama, bahwa setiap orang yang mau mengikut Yesus, dia harus menyangkal diri. Di zaman yang semakin maju, semakin modern, semakin orang mengagungkan individualisme, kebebasan berpendapat, dan juga orang menyanjung eksistensi keberadaannya sebagai sesuatu yang patut diperhitungkan. Di zaman yang serba di mana kita ingin tampil, ingin dipuji oleh orang, pada kesempatan inilah Yesus juga menyampaikan kepada kita suatu prinsip bagaimana kalau kita mau menjadi murid, menyangkal diri. Apa yang menjadi keinginan kita harus kita berani korbankan demi keinginan Yesus, demi keinginan Allah. Untuk menjadi murid harus berani meniadakan ataupun menolak mungkin
rancangan-rancangan pribadi yang bertujuan untuk kebanggaan, untuk reputasi pribadi kita. Tetapi Yesus mengajak kalau mau satu ukuran yang dia pakai adalah menyangkal diri, bahwa kita harus merelakan keinginan-keinginan kita demi panggilan mengikuti Yesus. Lalu yang kedua, memikul salib setiap hari. Panggilan menjadi murid Yesus bukanlah panggilan yang enak-enak, yang gampang-gampang, panggilan yang santai-santai, tetapi adalah suatu panggilan yang berat, panggilan yang membutuhkan pengorbanan, bahkan pengorbanan itu sampai kepada memikul salib. Memikul salib berarti kita mengikuti jejak Yesus yang berjalan menuju Golgota, di mana kita akan merasakan beban yang berat di pundak kita, merasakan juga jalan yang begitu keras dan berbatu-batu, merasakan juga orang-orang yang mengejek, orang-orang yang menyumpahi kita, orang-orang bahkan berdoa supaya kita menderita mati. Itu jalan pilihan yang ditawarkan oleh Yesus. Artinya mengikut Yesus kita harus menderita seperti Dia, dan itulah jalan kebahagiaan kita. Lalu yang ketiga, setiap hari ketika kita sudah memikul salib, kita mengikut Dia. Mengikuti berarti apa yang Dia perintahkan, apa yang Dia katakan, apa yang Dia sabdakan menjadi bagian dari perjalanan hidup kita. Mengikut berarti kita juga harus siap bersaksi, kita harus juga siap juga menyembuhkan orang, memberikan penghiburan, ya, membangun satu perdamaian, sikap peduli terhadap mereka, khususnya yang menderita, yang kecil, yang terpinggirkan. Itulah panggilan hidup kita. Kita bukan dipanggil untuk menjadi orang yang berkuasa, tapi adalah orang yang melayani. Demikian kiranya setiap orang yang mau mengikut Yesus disimpulkan tadi harus berani kehilangan nyawa. Itu adalah bagian pengorbanan yang paling tinggi. Karena apa? Karena memang upah yang kita dapat adalah untuk hidup kekal. Kalau kita menghitung-hitung segala perbuatan pengorbanan kita dengan uang, dengan hal-hal lain yang bersifat duniawi, kita tidak akan pernah merasa cukup. Tetapi pengorbanan bahkan sampai kehilangan nyawa seperti Yesus sendiri, itulah juga yang menjadi panggilan kita. Maka saudara-saudari, di masa Prapaskah ini, bagaimana kita mewujudkan sabda Yesus hari ini? Marilah sepanjang hari kita mencoba menyangkal diri dengan menolak segala keinginan-keinginan, bertekun dalam puasa, dalam doa, dan dalam usaha kita beramal kepada mereka yang membutuhkan. Keluarga-keluarga, mari membangun satu persekutuan di mana kita semua seirama, sejalan, sehati, sejiwa, mengikut apa yang dikatakan Yesus hari ini, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus setiap hari dalam semangat pertobatan di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Amin.